kita lagi nungguin flightnya Day One ke Semarang dulu. Kita baru aja landing di Semarang. Sekarang stop pertama kita makan gudeg. Namanya Gudeg Abimanyu. Masih tipikal gudeg yang biasanya. Tapi di sini tadi gue nanya sama Arci sama Mbak Ade perbedaannya apa? Cuma dilihat dari lebih banyak kondimen sih. Jadi kita ada di Pasar Gang Baru di Semarang. Jadi ini salah satu pasar tertua yang ada di Indonesia. Itu teksturnya kayak ini nggak sih Bang? Kayak batang brokoli. Aku demen banget tuh maksudnya kalau misalkan ada produk kuliner dari Indonesia. Segelas kopi juga bukan cuma untuk minum doang, tapi juga belajar tasting a little bit of history juga sebenarnya sih. Tadi Kudus, sekarang kota lahirnya Kretek. Lucu juga dikasih tahu asal muasalnya kenapa tuh namanya Kretek. Di sini katanya satu-satunya yang jual kobot. Kobot kan kalau di tempat lain ini udah susah banget. Mumpung di Kudus, produksi kretek, jadi why not mampir ke sini. Kenapa sih pindang kerbau? Karena sebenarnya dari penyembelihan di hewan sapi ya karena menghormati agama Hindu. Kan sebenarnya daging kerbau tuh very lean dan agak gamey. Jadi di sini digiling dulu sebelum dijadiin sate, sehingga teksturnya sangat agak bakso. Nasi tahu, nasi kudus, tahu, sambal kacang ya. Rasanya mirip kayak koprak. Sarapan dulu di nasi opor kalau nggak salah. Habis itu kita ke Pati, Lasem, dan Rembang. Dadah! Kita pagi ini makan opor sunggingan. Tadi ada opor ayam. Mereka motong ayamnya tuh pakai gunting sizer ya. Kita lagi di number 8 coffee. Ini dia roastery juga dan beansnya banyak dipakai oleh coffee shop culture di Kudus. Hari kedua, stop nomor 3. Sekarang kita ada di Pasar Puri di daerah Pati namanya. Kita tadi lihat ada sea grapes yang dimana kalau di restoran fine dining dipuja-pujakan, tapi begitu masuk pasar ini, it's almost like nothing gitu. Nasi gandul dapat namanya dari karena dia yang jualan tuh biasanya pakai pikul. Jalan dia sundal gandul gitu. Oh, gue penasaran tadi gimana proses, karena awalnya anak-anak kan bilangnya ini natural ragi yang datangnya dari daun jati. Lontong ini sama kayak lontong sayur sebenarnya. Terus yang cukup unik tuh menurut saya lontongnya kayak gini bentukannya. Kita baru tahu gimana itu taresi dibikin. Biasanya kita kan cuma tahunya beli-beli doang. Lebih gurih, masuk karet, manisnya berkurang, penggunaan kecap juga berkurang. Sate Blora rich ya, kalau mau dibakar itu bumbunya dibalurin cukup banyak, lumayan rempah-rempahnya agak berasa. Sebenarnya di tempat lain gue udah ngerasain ada sambal tumpang, tapi di sini biasa dicampur. Pilihan si sambal tumpang, terus ada sambal pecel yang memang kacang, sama urap kelapa berbumbu. Pedes banget. Masak nasi gitu kan, kalau belum matang itu kan nempel di sini-sini. Nah kalau nggak nempel berarti sudah kalis istilahnya orang Jawa. Madu Wangsit uniknya adalah dari ketan yang difermentasi, lalu dimasak, dia reduce airnya, lalu nanti didinginkan. Nah yang unik dari sini tuh dia ayam bakarnya tuh nggak direct langsung pakai kayu bakar atau arang, tapi dia pakai tanah liat dulu, di bawahnya kayu bakar, baru dia disimpan di atasnya gitu, disusun gitu.
Nasi pecel pojok di Kota Madiun. Tapi yang sangat menarik adalah lo lihat nih di pintu. Mohon perhatian, shift siang harus datang jam 2 siang tepat. Ada sanksi jika terlambat. Ini kelas warung. Kalian yang kerja di restoran ngetop mikir kalau telat 5 menit.